Selamat pagi hadirin sekalian, kami dari perusahaan Train Us yang berbasis kesehatan dan keselamatan kerja pada lingkungan, kami akan memaparkan pitch deck kami. Semoga saudara-saudara sekalian berminat untuk menggunakan jasa perusahaan kami. For those that doesn't understand Indonesian, please check your email. We have sent our pitch deck to your email. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Sela, Arif, Mita, dan Saskia selaku perwakilan dari Jangga Company yang tertarik untuk memakai jasa pelatihan dari perusahaan K3 kami. Baiklah hadirin sekalian, langsung saja kita memasuki sesi yaitu penyampaian pitch deck dari perusahaan Train Us. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Baiklah, perkenankan saya selaku owner dari perusahaan Train Us ini untuk menyampaikan pitch deck dari perusahaan kami. Baiklah, apakah sudah nampak Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Baik. Jadi di sini kami ambil 12 poin, yaitu ada introduction, team, problem, advantage, solution, product, dan lain-lain. Baiklah, pertama introduction. Di sini kami memiliki tim. Sebelum menjelaskan tim, kami menjelaskan aplikasi kami ini berdasar dari keperluan dari setiap instansi atau perusahaan yang memerlukan jasa pelatihan dan sertifikasi K3L. Yang mana kami menawarkan jasa dan fasilitas sertifikasi untuk instansi-instansi yang memerlukan jasa pelatihan dari sertifikasi K3L. Adapun pada perusahaan kami ini, perusahaan yang bergerak pada sektor keselamatan kerja, yang mana kami mengupgrade sistem pemesanan dengan menggunakan web dan aplikasi. Jadi seperti yang Bapak Ibu lakukan sebelum ini, sudah bersama kami untuk mendownload aplikasi dan juga mengontak perusahaan kami untuk kami mempresentasikan pitch deck kami. Berikut adalah tim kami. Ini ada saya sendiri selaku founder dari Train Us, ada Mas Arif selaku co-founder, Sela sebagai sekretaris, Dinda sebagai bendahara, Saskia sebagai customer service, dan Mita sebagai bagian sponsorship. Masalah yang kami hadapi sehingga kami membuat startup ini karena banyak sekali perusahaan yang pekerjanya belum mendapatkan sertifikasi ahli K3. Oleh karena itu, mereka yang memberikan pelatihan K3 ke pekerjaannya, tetapi mencari pelatih atau instruktur yang ahli dalam K3 dan berkompeten dan bisa dipesan secara online. Itulah kelebihan dari perusahaan kami. Mungkin competitive advantage dari perusahaan kami ataupun yang kami dapatkan dari kompetitif dengan perusahaan lain, jika perusahaan lain tidak dapat memesan melalui web, biasanya secara langsung ada kenalan atau bagaimana, ataupun dari kontak WA. Nah, jika kami memiliki aplikasi dan juga web untuk memesan pelatihan pada perusahaan kami. Nah, kami menemukan solusi. Jadi pada startup ini kami sudah menyediakan berbagai pelatih dan instruktur yang bisa dipesan secara online melalui aplikasi. Nah, instruktur ini adalah instruktur senior dari Kemenaker dan juga BNSP. Instruktur yang berkompeten serta berpengalaman di bidangnya yang sudah sering biasanya memberikan materi dan juga banyak dalam setiap penyelenggara training ahli K3. Berikut adalah display aplikasi dari aplikasi kami. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini ada sign up untuk mendaftarkan perusahaan yang Bapak Ibu ampuh dan juga ada home untuk kembali ke tombol home. Di situ ada kontak yang bisa mengontak siapapun customer service kami jika ada kendala. Nanti di sana ada kolom chat untuk menchat customer service kami yang berjalan dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, di situ ada galeri. Di galeri itu untuk melihat dokumentasi pada training kami yang sudah menyewa jasa training kami. About Us itu Bapak Ibu bisa melihat tentang perusahaan kami lebih dalam. Lalu payment untuk pembayaran seperti uang muka ataupun ada pembayaran lain yang ingin dibayarkan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian, kami memudahkan karena adanya transfer bank dan juga kredit serta ada pembayaran via GoPay dan lain-lain. Review adalah beberapa ulasan dari beberapa orang yang sudah memesan training pada perusahaan kami.
SWOT analisis itu kelebihan kami, di mana kami memudahkan peserta dengan mendaftar via online. Kesempatan kami itu mendapatkan pelanggan dari perusahaan besar yang mana memiliki sistem pemesanan yang mana kami itu memiliki pemesanan yang lebih simpel daripada perusahaan lain. Nah, kelemahan kami jika web kami memiliki kekurangan bahwa jika diakses bersamaan, kami belum memiliki keamanan pada web yang baik. Ancaman pada perusahaan kami adalah jika sistem web atau aplikasi kami error, nah maka akan susah membackupnya, tetapi kami seusaha mungkin memiliki host web yang baik. Traction pada startup ini kami berfokus pada customer, seperti perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu ampuh mungkin yang memerlukan jasa sertifikasi K3L, yang memiliki daya tarik pada startup kami yaitu mempermudah perusahaan untuk mendapatkan pelatihan K3L secara online seperti yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Market kami itu targetnya adalah SLTA atau lulusan SMA, D3 dan D4, lulusan S1 dan juga pekerja industri. Dan juga perusahaan mungkin yang akan mendaftarkan dari 3 komponen ini. Competition yang kami alami atau persaingan dari perusahaan lain itu jika di tempat lain tidak menjamin peserta langsung dinyatakan layak mendapat sertifikat K3 di akhir. Jadi kalau kami dapat mengulang atau menambah waktu untuk mengikuti pelatihan dengan tambahan biaya juga. Namun pada startup ini kami itu menjamin peserta lulus. Apabila tidak lulus dan menambah waktu maka tidak akan mengenakan biaya tambahan ke peserta pelatihan gitu. Bisnis model atau sistem pendaftaran itu kalau secara singkat jika ingin menambahkan pertanyaan terkait bisnis model ini dipersilakan kepada saudara-saudara nantinya. Ini order, mengisi data dan juga akan melakukan pembayaran. Investing kami bekerja sama dengan perusahaan besar yang membutuhkan jasa pelatihan K3L. Salah satu contohnya perusahaan yang ada di samping. Nah, jika ingin melakukan pemesanan juga bisa mengontak kami seperti yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian presentasi dari pitch deck Train Us kami. Saya selaku founder, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Razi. Dan demikianlah pemaparan materi pitch deck dari perusahaan kami. Kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Baik, terima kasih penjelasan Bapak Razi atas penjelasan pitch deck-nya cukup menarik buat menarik customer. Kami dari Jangga Company akan mengadakan pelatihan K3. Kami mencari pelatih yang handal untuk melatih pekerja kami untuk mendapatkan sertifikasi K3. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Jangga Company, kami membawa anggota. Yang pertama saya sendiri, M. Arif Abdul Rahman, bersama 3 rekan saya, yaitu Sela Alia, Mita Amelia, dan Saskia. Kemudian kami akan menanyakan terkait tentang bagaimana sih pelatihan atau sistem-sistem pelatihan K3 di perusahaan kalian. Yang pertama saya akan menanyakan terkait tentang pelatihnya dulu. Dari mana kalian mendapatkan pelatih ini? Gitu. Baik. Jika pelatih, kami itu biasanya dari Kemenaker dan BNSP yang mana sudah ahli dan kompeten dalam bidang K3L ini. Mungkin ada pertanyaan lain, saudara. Oke, berarti mereka sudah tersertifikasi dari Kemenaker dan BNSP ya? Iya, benar sekali. Ya, dan juga tidak bisa diragukan lagi dalam ahli bidang K3L-nya. Oke. Baik, mungkin atau Bapak Ibu lain ada yang masih penasaran nih dengan Train Us ini dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Atau mungkin bisa saya. Oke, baik, silahkan. Ya, terima kasih Bapak Razi. Yang ingin saya tanyakan, berapa banyak pekerja yang kami daftarkan untuk mengikuti pelatihan? Mungkin kalau dari peserta atau pekerja yang sudah bisa mengikuti pelatihan itu mulai dari 1 orang
Dan kami menampung biasanya lebih banyak 50 atau mungkin kalau lebih banyak lagi bisa 100. Tergantung kondisi pada saat itu. Gitu, Mbak. Tapi kalau semisal pada saat pelatihan berlangsung ada pekerja kami yang sedang sakit atau ada masalah, apakah ada jam penggantinya atau bagaimana, Pak? Baik, kalau terkait masalah itu, di awal mungkin kami akan memberikan saja materi yang diberikan oleh pelatih K3L-nya, dan juga nantinya jika masih sakit beberapa hari, dalam beberapa hari itu mungkin pekerjanya akan membaca saja materi dari pelatih kami. Nah, jika pada saat ujian tidak bisa menjawab, maka seperti yang saya katakan tadi akan ada kompensasi, yaitu sampai lulus yang disertakan dalam Train-as ini. Begitu, Mbak. Baiklah, Pak. Kalau misalnya apakah bisa menjamin pekerja kami bisa lulus dan dapat sertifikat di akhir pelatihan? Maaf, Mbak, bisa diulangin sedikit pertanyaannya tadi? Apakah bisa menjamin pekerja kami bisa lulus dan dapat sertifikat di akhir pelatihan tersebut? Ya, kami dapat menjamin seperti yang saya katakan tadi, walaupun juga tidak lulus, nantinya akan mengikuti pelatihan lagi dan akan mengikuti ujian lagi sampai pekerja pada perusahaan itu dapat lulus. Tapi biasanya pekerja itu kan biasanya sudah berkompeten dalam bidangnya dan juga tidak malas-malasan dalam melakukan atau menjawab ujian. Nah, biasanya para pekerja yang mengikuti pelatihan itu lulus dalam 1 kali coba gitu aja. Jika ada yang tidak lulus, apakah memerlukan? Mungkin pertanyaannya apakah memerlukan ujian ulang untuk membayar lagi begitu ya? Itu kalau dari perusahaan kami untuk ujian ulang yang dilakukan Tambahan atau jam tambahan atau akan dapat diskon, Pak? Iya, kami akan memberikan jaminan bahwa pekerja itu akan sampai lulus untuk selesai dalam pelatihan ini, sampai lulus dan mendapat sertifikat gitu. Apakah ada orang yang dari luar Indonesia di sini? Mungkin Saudara Arif bisa memberitahu delegasi dari perusahaan Anda yang dari luar negeri untuk mungkin ada pertanyaan. Oke, Bapak Razi, terima kasih. Mungkin kami membawa satu anggota nih dari luar negeri, yaitu Miss Sela. Oke. Well, Miss Sela, if you have any question, you can ask to us. Okay, I want to ask, how long the training will be held? And can you please explain the system of the training? Okay. If we're talking about the time we held the training, usually it's like 5 until not 5, like 3 until 7 days. The fastest is 3 days and the longest time is 7 days. And can you explain again the second question? Explain the training, my second question. Well, if the training, usually we do registration. After the registration, we can ask the people who want to use our training to fill the data, and after fill the data, we can give the data to BNSP and Kemenaker. After that, we can help the training like 3 until 7 days. After 3 and 7 days, me as the founder and our team will give the data from the participants to Kemenaker and BNSP. After that, they will help the exam for the participants, and if the participant passed the exam, they will get the certificate. Oke, Pak, tadi kan dibilang ada 7 hari pelatihannya. Nah, Yeah. itu
fasilitas selama pelatihan itu apa aja yang diberikan perusahaan kepada para peserta atau pekerja kami nanti ya pada saat ketika pelatihan. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu untuk pelatihan saudara apa yang akan dilakukan seperti bekerja di atas ketinggian ataupun pekerjaan lain. Nah, itu biasanya kalau pekerjaan untuk ketinggian itu memerlukan training secara offline. Nah, jika training secara offline, kami memfasilitasi beberapa banyak hal seperti pada saat pelatihan kami memberikan makanan, minuman untuk para peserta dan juga kami memberikan fasilitas yaitu jika peserta dari luar kota atau dari luar kota kami yang memiliki aplikasi dan train as ini, kami menyediakan juga transportasi, namun itu ada tambahan biaya, mungkin lebih murah daripada di tempat lain gitu. Hanya transportasi aja atau penginapan, biaya makan itu ditanggung kami sendiri, tetapi biayanya lebih rendah dari Iya, perusahaan kami juga nantinya jika ini kan sedang musim pandemi, jadi tidak memungkinkan untuk melakukan secara offline, tetapi untuk kedepannya kami akan melakukan kerjasama dengan hotel dan juga tempat makan untuk menyediakan penginapan dan juga makan bagi orang yang memesan training kami, gitu Pak. Oke, menarik ya Pak sistemnya ya. Ini Iya. kan secara offline ya Pak. Nah, Iya, secara online itu gimana Pak? Atau lewat aplikasi aja dikasih materi plus ada pelatihnya atau gimana Pak? Kalau secara online? Jika secara online mungkin akan lebih sulit untuk melakukan prakteknya, tetapi ada beberapa pelatihan yang bisa dilakukan secara online dan juga mungkin memudahkan para peserta. Nah, jika secara online kami memberikan fasilitas kuota untuk para peserta dan juga pelatih yang mungkin lebih berkompeten dari daerah lain. Kan kita secara online mungkin pelatihnya lebih dapat yang lebih baik begitu. Dan juga masih banyak fasilitas lain yang kami tawarkan jika secara online. Dan juga kami memberikan Zoom Premium untuk pelatihan, yang mana itu dapat menampung sebanyak 100 peserta nantinya. Gitu, Pak. Mungkin dari teman-teman Janggal Company yang lain bisa ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baiklah, sebelumnya saya ingin menambahkan untuk price list atau harganya itu kami mulai dari 7 juta per peserta dan juga sampai 10 juta yang paling mahal. Itu sudah memasuki fasilitas kuota makan untuk offline dan juga mungkin nantinya jika offline kami sudah bekerja sama dengan hotel yang ada di daerah kami atau daerah Bapak Ibu sekalian gitu. Karena kami rencananya akan menyebar train as ini di seluruh Indonesia agar memudahkan para peserta untuk tidak perlu bolak-balik menggunakan transportasi lagi begitu. Kalau gitu bisa dibilang terjangkau lah Pak ya harganya kalau termasuk biaya-biaya fasilitas-fasilitas tadi 10 juta itu kan. Ditambah pesertanya tadi bisa satu perusahaan gitu. Bisa banyak lah. Iya, benar sekali. Terjangkau berarti. Iya, mungkin ini saya kembalikan ke moderator atau moderator selaku sebagai sekretaris ataupun co-founder dari perusahaan ini untuk menambahkan apa yang kurang saya tambahkan tadi mungkin. Jadi sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Biar saya bisa menambahkan jawabannya. Persilakan mungkin untuk masalah teknis di dalam pelatihan, mungkin moderator kami dapat menjawab karena dia yang membantu dalam proses pelatihan tersebut. Gitu. Okay, when the training has problem, where can we report? Halo? Yes. Maybe mungkin
Ibu Dinda mau menjawab, nanti saya bantu translate aja, atau mungkin ingin menjawab secara keseluruhan. Oh, mungkin koneksi di tempat Bu Dinda agak error. Thanks for the question. I will answer the question. If the training has the problem, where should you ask? We have the customer service that operate at 8 until 9 a.m. You can ask to her to do the technician about the training. Ya, tadi kan dijelasin bahwa ada CS ya. Is the customer Ada CS yang sorry, Arif. yang bisa menangani masalah-masalah yang terjadi pada saat pelatihan. Nah, dari perusahaan kalian sendiri itu memiliki berapa CS? Karena kalau satu itu kayaknya nggak efektif buat menampung beberapa permasalahan kan banyak pesertanya tuh. Ya, benar. Kami memiliki banyak customer service, tetapi yang dikepalai oleh yang sudah saya jelaskan tadi. Okay. Dan juga yang membantunya akan lebih banyak. Gitu. Halo? Maybe the next question atau pertanyaan selanjutnya, silakan. Saya ya kepada Ibu Dinda, kan tadi bilang ada customer service yang bisa menangani setiap permasalahan. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak sih customer service yang disediakan oleh TNS ini? Mungkin tadi Bu Dinda sudah memberikan notulensi penjawaban kepada saya. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya, Bu Dinda. Oke, Saudara Saskia. Jadi kami itu memiliki banyak customer service. Nanti akan ada customer service yang... Ya, baiklah. Silakan dilanjutkan, Bu Dinda. Maaf, Bu Dinda, silakan dilanjutkan. Nanti akan ada customer service yang standby 24 jam. Baiklah, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Jika waktu di tengah-tengah training ada sesuatu yang buruk terjadi, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kami akan melakukan perbaikan pada pelatihan kami, dan mungkin Saudara Razi bisa menambahkan jawabannya. Mungkin jika ada kesalahan atau kesalahan buruk yang terjadi, kami akan mengontak orang yang ada di lapangan. Kami akan mengirimkan perwakilan dari setiap pelatihan kami dari perusahaan TrainAS ini. Mungkin nanti jika saudara Bapak Ibu berminat, kita dapat memberikan kontrak saja untuk perusahaan Ibu dan kami untuk bekerja sama gitu di belakang aja, begitu mungkin maksudnya. Oke, dari penjelasan Bapak Razi dan Ibu Dinda tadi cukup menarik perhatian kami, sehingga kami mau mengadakan atau menggunakan jasa pelatihan dari dari perusahaan kalian. Jadi pertanyaan, bagaimana itu cara register, terus pemesanan, payment-nya itu gimana itu? Alurnya. Yang saya jelaskan tadi, untuk registernya nanti fill the data atau memasukkan data. Okay. Para partisipannya akan memasukkan data, kami akan menaruh ke BNSP dan ke Menaker, dan nantinya akan ada pelatih yang akan melatih partisipan dari perusahaan Bapak atau Ibu sekalian, gitu simpelnya. Oke, ini seandainya apabila kami mendaftar besok atau lusa, itu kapan bisa memulai trainingnya? Dapat dimulai secepat mungkin dalam tenggat waktu 2 hari setelah pendaftaran atau 1 hari setelah pendaftaran, itu lebih cepat, Pak. Oke, berarti bisa langsung secepatnya ya bisa melakukan training ya? Iya, benar sekali. Oke, baik, mungkin itu aja dari
Jangga Company, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan jawabannya. Mudah-mudahan kami nanti bisa mengadakan atau memesan jasa dari perusahaan kalian. Mungkin itu aja. Saya kembalikan ke moderatornya. Silakan moderator. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang merupakan perwakilan dari Jangga Company yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga para hadirin sekalian tertarik untuk memesan jasa pada perusahaan kami. Saya Adinda Safarina selaku moderator. Saya undur diri. Terima kasih. Selamat pagi.